Shalom teman-teman dimanapun berada, selamat datang di Ngobrol-Ngobrol bareng Uko. Topik kita kali ini adalah tentang relasi di masa social distancing. Karena tidak dapat dipungkiri, selama kurang lebih 2 bulan kita mengikuti aturan pemerintah untuk social distancing dan stay at home alias di rumah aja, sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita pribadi ya. Salah satunya itu soal relasi, baik relasi kita pada Tuhan dan relasi kita pada sekitar kita gitu. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas topik ini menurut versi kakak-kakak yang sudah bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol bareng kita saat ini. Nah, di sini kita sudah terhubung bersama Kak Ingrid. Hai Kak Ingrid. Halo. Ada Kak Wendy juga. Halo Kak Wendy. Halo. Dan ada Kak Swingli. Hai Kak Swingli. Nah, kemungkinan besar teman-teman sudah pada kenal ya sama beliau-beliau ini karena pada masa mereka masih jadi mahasiswa aktif, mereka ini adalah aktivis UKOM yang luar biasa hebat ya. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang kenal sama mereka gitu. Tapi rasanya kurang afdol ya kalau misalnya kakak-kakak nggak sebutin nama jurusan gitu-gitu ya. Soalnya kan mungkin ada yang nggak tahu ya. Nah, jadi mulai dari Kak Ingrid, aku kenalin Kak Ingrid ini jurusan arsitektur angkatan 2010. Kalau Kak Wendy juga jurusan arsitektur angkatan 2013 dan Kak Swingli adalah jurusan informatika angkatan 2015 gitu. Jadi langsung aja nih Kak, aku pengen tahu gimana sih kesibukan kakak-kakak sekarang di masa social distancing? Apakah bagi yang udah kerja tetap kerja atau apakah bagi yang sedang menyusun TA dan segala macam lagi nyusun di rumah kayak gitu. Jadi mungkin bisa dari Kak Ingrid dulu gitu cerita. Sekarang kesibukannya apa dan apa sih perubahan yang signifikan gitu dari sebelum masa social distancing dan sesudahnya gitu. Ya, oke. Kalau saya sebenarnya tidak ada perubahan besar sih semenjak COVID-19 ini ya. Karena tetap masuk kerja walaupun ada surat edaran terkait untuk work from home, tapi kami tetap kerja ya karena kami kan berada di instansi yang dimana instansi pemerintah kami tuh mengupayakan kami tuh untuk tetap mengerjakan secara maksimal. Jadi kalau mau dibilang kesibukan masih tetap sama, hanya bedanya saja sih ya sekarang kan kalau kita mau kemana-mana kan harus ada tambahan atribut seperti masker atau pakai bawa hand sanitizer yang seperti itu. Itu sih perbedaan yang signifikan sekarang yang seperti itu sih. Berarti kalau tante aku kan di rumah dia dikasih selang-seling gitu ya orang yang kerja. Jadi hari ini cuma 3 orang, terus besoknya ganti. Kalau Kak Ingrid tetap sama atau enggak? Masih ada sih sebenarnya, cuma kan berhubung saya asisten langsung. Gitu. Nah, jabatan saya. Jadi mau tidak mau tuh harus datang setiap hari seperti gitu. itu. Ya kalau IG-nya Kak Ingrid tuh sibuk banget gitu tiap hari. Kayak hampir tiap hari gitu loh upload kalau lagi di kantor gitu. Iya. Tapi belum ada kan ya yang kena Kak di sekitar kantornya Kakak yang kena? Puji Tuhan belum ada. Kemarin kan sempat kita rapid test. Dan puji Tuhan negatif. Gitu. Bagus ya. Puji Tuhan ya. Kalau Kak Wendy gimana nih Kak? Kesibukannya apa sekarang? Kalau kesibukan saya itu ya kerja. Kebetulan saya kerja di perusahaan luar. Nah, sistem kerjanya ini remote job. Jadi work from home lah istilahnya. Iya. Jadi kalau untuk perubahan signifikan tidak terlalu sih saya rasa. Karena kerjanya cuma hanya di rumah. Makan di rumah, ada santai. Nah, kerja terus. Pokoknya kerjaan lah. Work from home. Gitu. Berarti tetap bisa menerapkan aturan pemerintah kayak gitu ya. Enak ya, nggak kayak Kak Ingrid tiap hari harus keluar. Iya, tapi kerjaan lancar kan Kak? Ya, kerjaan lancar. Cuma akhir-akhir ini lagi berisik soalnya ada pergumulan lah tentang penyakit. Sudah 2 tahun, ya. Mungkin saya beri kerja karena diforsir kan kemarin kerjanya dari kita kerja dari jam 6 itu habisnya jam 10 malam.
Wow. itu memang di sekali kerjanya. Jadi Begitu. saya minta bersama pimpinan saya untuk beristirahat total dulu. Jadi kira-kira breaknya sampai kapan tuh Kak? Berapa lama? Ya masih proses penyembuhan sih. Kalau sudah agak enakan ya nggak bisa gabung lagi di perusahaan mereka. Oh gitu, ya. Ya, Ya semoga cepat sembuh ya Kak Wendy. ya nih. Oke, sekarang kita ke Kak Singli nih. Kak Singli gimana nih Kak? Kayak lagi di kamar nih. Kayaknya tiap hari di rumah nih Kak Singli nih. Iya, pasti Jadi di rumah terus. jadi kesibukannya apa nih Kak? Jadi kalau kan saya sekarang lagi menuntut tugas akhir. Perbedaan dari sebelum COVID-19 ini ke sekarang memang perubahan drastis. Karena dulunya enak kita bimbingan ke dosen, sekarang mungkin agak sulit. Ya, karena untuk menghubungi dosen pun, biasa dosen ndarit, baru atau biasa lama dia balas. Iya, jadi kalau nelfon gak enak ya? Itu, kalau telepon juga nggak enak. Jadi itu. Jadi untuk sekarang ini memang kesulitan itu perubahan yang sangat signifikan. Kalau kemarin juga pada saat asistensi kita enak, jadi kita bawa naskahnya kita ke dosen langsung, dia lihat, baru dia koreksi langsung kan enak. Tapi ini sekarang koreksinya lewat online, jadi itu. Jadi untuk berkomunikasi dengan dosen itu yang agak sulit. Kan lebih baiknya kita berkomunikasi secara langsung. Kalau sekarang kan iya benar. sulit, harus melalui chat atau telepon, itu agak sulit. Itu ya perubahan yang signifikan yang saya alami untuk kan. Oh gitu. Tapi sejauh ini persiapan udah berapa persen nih Kak? Ya, ini kemarin saja kan kemarin sih tadi ada hubungi dosen, sampai sekarang belum ada dibalas dosennya. Oh gitu. Jadi itu. Jadi sekarang lagi sih sebenarnya lagi asistensi ujian, lagi asistensi hasil. Jadi doakan saya semoga bisa cepat selesai. Amin. Oh, kita juga udah siapin ini nih bunga gitu loh buat kasih selamat. Selamat kasih Eskol. Iya. Ada keran bunga ini. Ucapan. Oh gitu. Terus selain itu tantangan-tantangan yang dijumpai selama masa social distancing ini apaan sih Kak gitu? Tantangan-tantangan yang paling berat lah kayak gitu. Kak Ingrid gimana tuh? Dari saya. Ya kalau saya tantangannya itu sih jadi mulai parno ke semua orang. Jadi di mindset saya itu semua itu sudah terkena COVID-19 itu. Iya. Sudah menular. Jadinya biasa kalau ada tamu atau orang kantor itu jadi kayak kayak jadi lebih ke was-was ya, takut gitu mau bicara walaupun mereka menggunakan masker atau apa, itu jadi kayak takut, jadi buat kayak mereka tersinggung tidak ya, seperti itu. Lebih memikirkan itu sih sekarangnya. Jadi lebih sebenarnya senang sih dengan ada maksudnya senangnya jadinya kayak jarak itu, karena kan saya tipe orang yang sebenarnya tidak terlalu suka keramaian. Iya. Bukan introvert, agak mudi-mudian sedikit begitu. Jadi sama banget Kak kayak aku. Enak begitu kan kalau lagi dikasih jarak, jadi dibatasi ini sebenarnya enak, cuma itu yang bikin khawatirnya buat orang tersinggung gitu. Iya sih, benar sih. Agak segan mau ajak cerita juga, kayak malahan kalau mau pakai pulpen, saking parnonya saya nggak suka kalau orang pakai pulpen saya. Saya malah cari pulpen orang lain untuk mereka pakai begitu. Saya nggak mau mereka sentuh pulpen saya, takut saking parnonya. Saking parnonya itu. Berarti orang-orang di rumah juga gitu ya, parno juga ya? Ya, orang-orang di rumah begitu. Kalau apalagi kalau dari luar langsung disuruh mandi. Oh iya. Nggak ada lagi istilah duduk atau apa, enggak, langsung mandi gitu. Gitu ya. Kalau Kak Wendy gimana nih Kak, walaupun di rumah aja ngerasain tantangan apa sih selama social distancing ini? Ya kalau di rumah tantangannya apa ya? Kalau saya itu sih kerjaan. Memang ini kerjaan butuh stamina dengan imun juga. Soalnya ini kerjaan memang diforsir terus. Nah, itu tantangan saya. Untuk apa lagi ya? Ini cuma dengar dari Kak Ingrid juga. Maksudnya kan Kak Ingrid dia katakan
dia kalau pulang kerja disuruh mandi apa. Nah saya apa? Dari pagi sampai tidak ada mandi. Mau di apa? Hemat air ya Kak Wendy. Ya, itulah. Maksudnya ya itu. Memang air juga lah. So, jarang mandi, jarang komunikasi dengan orang juga. Pokoknya di depan komputer terus. Ya. Oke. Kalau Kak Swingli gimana nih Kak? Tadi selain dosen yang apa namanya nggak bisa fast respon, apa nih tantangan yang kayaknya Kak Swingli kan aku lihat aktif di pelayanan gereja ya. Nah itu pasti ada tantangannya juga dong ya kan? Ya. Jadi kan selama pandemi ini saya pun hanya kerja dan kita hanya beraktivitas di rumah saja. Jadi saya pun setiap minggu itu hanya pergi itu hanya ke gereja saja, hari biasa, hari Sabtu atau hari Luar Minggu. biasa Kak. Karena mengurus live streaming di gereja juga. Jadi itu mungkin kesulitannya. Jadi di luar perkuliahan kesulitannya kalau untuk pada saat pelayanan juga di gereja agak sulit karena banyak tantangan yang kita hadapi pada saat live streaming itu tersebut. Jadi biasa kadang jaringannya tidak bagus, jadi Iya itu. sih. Jadi membuat biasa penonton orang di rumah juga lagi terganggu. Jadi itu kesulitannya, tantangan sekarang yang kita hadapi juga untuk pelayanan di gereja. Kalau kesulitan kayak yang lain, tantangannya lainnya cuma itu perkuliahan ini yang menghambat. Itu sebenarnya yang mengganggu pikiranku sekarang ini karena kayak ditekan harus selesai semester ini. Iya baru sih. juga dengan keadaan seperti ini semuanya serba sulit begitu. Dan urus administrasinya nanti juga pasti akan sulit, menunggu lama. Iya ya. Belum terus. Oh ya, tadi kan Kak Swingli bilang Kak Swingli live streaming di gereja gitu ya. Itu kan diupload supaya banyak yang nonton. Itu perkembangannya gimana tuh? Semakin hari semakin banyak yang nonton atau menurut Kak Swingli antusias orang untuk beribadah online tuh gimana sih, berkurang atau bertambah gitu setiap harinya? Bagaimana nih kalau kita lihat secara statistik memang banyak orang yang antusias dengan ibadah online ini, apalagi bukan hanya jemaatnya kita yang nonton, tapi jemaat orang luar juga yang mungkin gerejanya nggak live streaming, jadi itu. Jadi mungkin ada kenaikan signifikan setiap minggunya, cuma mungkin kemarin ada sedikit masalah di kita punya live streaming, jadi kita mungkin kedepannya akan ada kan kemarin kita live streaming, mungkin kita akan primer lagi. Oh gitu. Nah, gangguan jaringan begitu saja. Oke. Tapi dari sekian banyak tantangan yang kakak-kakak hadapi ini pasti ada dong hal yang disyukuri gitu kan di dalam masa social distancing ini gitu. Boleh dong sharing apa aja yang disyukurin gitu supaya teman-teman yang dengar podcast ini juga tahu gitu kalau social distancing ini nggak hanya bawa pengaruh buruk atau membawa dampak negatif gitu, kesusahan gitu, tapi juga ada sisi baik yang bisa kita ambil kayak gitu. Kak Ingrid boleh nggak sharing apa yang disyukuri gitu? Kalau saya itu tadi yang saya syukuri ya, sebenarnya bukan tipe introvert, tapi saya senangnya ya, yang disyukuri itu ya karena tidak perlu datang di keramaian seperti itu kan. Terus jadi tidak ada lagi ajakan-ajakan karena ada aturan-aturan yang tidak boleh itu kan, kita dalam kerumunan banyak orang. Terus dari kasus pandemi ini yang sangat disyukuri jadi intens bersama keluarga. Karena kan di rumah terus kan yang lainnya. Jadi yang lebih sering keluar itu sebenarnya saya kalau dalam rumah. Nah jadi kita satu keluarga itu intens karena ya memang hiburannya kan nggak bisa ke mall atau kemanapun. Itu pun kalau kita keluar memang karena keperluan, beli-beli bahan-bahan makanan dan sebagainya seperti itu. Jadi yang disyukuri itu, dan itu untuk relasi HPDT itu jadi lebih kayak lebih hikmat menurut saya seperti itu. Lebih enak begitu menurut saya, iya ya, biar orang punya uang saja banyak, dia juga tidak bisa
buat apa-apa dengan uang yang banyak itu, dia tidak bisa buat apa-apa. Betul-betul pandemi ini membuat kita ini tidak bisa buat apa-apa kalau ada kasus-kasus seperti ini, seperti itu. Menyadari kayaknya kita bukan siapa-siapa begitu. Menyadarinya seperti itu. Jadi ya adalah hal yang membuat disyukuri dalam pandemi ini. Sama sih, aku juga ngerasanya gitu sih Kak, soalnya dulu atau misalnya sebelum pandemi ini banyak kan tugas-tugas kuliah, rapat-rapat ya, tahu lah kan UKOM banyak rapatnya gitu kan. Nah jadi tuh kadang suka capek gitu kalau mau BR atau HT kayak gitu-gitu kan, cuman sekarang kayak lebih banyak punya waktu untuk itu gitu. Nah kalau Kak Wendy gimana nih Kak, yang disyukurin apa aja gitu? Yang saya syukuri, tambah poin aja ya. Yang saya syukuri itu yang pertama, saya ini kan pergaulannya memang agak absurd lah istilahnya. Kalau mau kumpul, kalau pergaulan bebas lah istilahnya. Nah itu saya syukuri karena sudah menjadi hal-hal yang ya di luar nalar lah istilahnya, bukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya syukuri, ya lewat penyakit ini saya bisa istirahat, ya istilahnya bisa istirahat lebih lah istilahnya, karena yang diposter terus dan puji Tuhan, beberapa dari teman saya di arsitek juga mau minta bantuan render animasi itu seberikan freelance, jadi ada masukan sedikit, jadi itu kita sebutkan sedikit sekarang. Yang ketiga itu membantu pemerintah juga dalam pandemi ini, social distancing lah itu orang katakan. Iya. Terus Kak Wendy sejauh ini nggak sering ke dokter gak sih buat cek kesehatan gitu Kak? Pernah sih, waktu 2 tahun lalu saya ke Makassar. Itu kan di Palu alatnya nggak ada, itu alatnya namanya MRI, Palu nggak ada, jadi di Makassar itu pada saat tanggal 28 September pas gempa. Itu sangat sulit sekali karena saya dirujuk ke rumah sakit pas pagi, sorenya itu kejadian gempa. Nah itu baru saya dirawat selama 2 bulan di Makassar itu menjalani terapi. Yang saya bagikan dan teman-teman itu kalau ada yang misalnya sakit parah atau sakit bagaimana, jangan mengeluh. Iya. Saya juga bagaimana ya, sedih istilahnya kalau mau merasakan mengingat-ingat kejadian 2 tahun lalu itu. Kita biar di hitungan detik lah, 5 detik itu sakit sekali. Mungkin kalau teman-teman ada rasa sakit belakang, segera periksa karena itu sangat fatal kalau tidak dicek memang. Iya ya, soalnya orang biasa masa bodoh juga ya, kayaknya dia kira sakit biasa gitu, tapi padahal sebenarnya udah besar sakitnya. Ya, pokoknya jangan anggap remeh lah kalau masa sakit biasa. Ya, itu aja. Oke. Kalau Kak Swingli, apa nih Kak yang disyukuri? Ya, tentunya di musibah ini, wabah ini memang kita ada hal yang harus kita syukuri kan. Iya, betul. Mungkin yang saya syukuri itu mungkin lebih banyak waktu dengan keluarga, bisa mungkin sebelum ini banyak yang khususnya saya jarang lah mungkin di rumah karena kesibukan perkuliahan dan mungkin pelayanan itu kan, kayak Jessica bilang tadi di Ukom sangat banyak rapat-rapat dan lain-lain. Kemarin juga sempat juga gitu ada rapat baru untuk urus permakota juga tahun kemarin, jadi itu sangat menguras waktu, jadi waktu untuk keluarga pun sedikit. Tapi sekarang dengan ada wabah ini memiliki banyak waktu dengan keluarga gitu, dengan orang-orang sekitar yang ada di sini, bisa quality time lah lebih banyak. Itu saja sih kalau dan lebih banyak beristirahat. Iya.
Nah, tadi kan kalau soal HPDT kan tadi Kak Indra sudah sharing tuh ya gimana. Tapi Kak Wendy sama Kak Single belum gitu. Jadi aku mau dengar juga dong tentang gimana sih social distancing ini mempengaruhi HPDT-nya kalian kayak gitu. Iya, dari Kak Wendy dulu. Oh, yang mempengaruhi ya. Itu noh. Akhir-akhir ini ya mulai jarang lah. Kalau mau berdoa bisa tidur, jarang. Mau saat ini juga itu paling jarang sekali. Pokoknya kacau lah. Ini kalau mau dibilang HPD dan Tuhan. Tapi kalau saya ingat-ingat kembali kalau kejadian-kejadian yang lalu-lalu itu, apa istilahnya kalau dalam lubuk hati saya kan, Iya. kayak itu mau bicara dengan Tuhan, interaksi dengan Tuhan, mau ingin istilahnya mau berkomunikasi, ingin sendiri dan berdoa sendiri. Tapi biasanya kendalanya, biasanya kalau mau berdoa ada biasanya ada sementara main di komputer, itu kayak bagaimana dan mau berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Itu kayak seperti kita butuh sendiri kalau HPDT ini Tuhan gitu. Jadi harus fokus ya. Iya sih. Tapi mulai dalam ke depannya ya kita mulai ya istilahnya mulai berubah lah untuk berdoa, baru bangun berdoa, yang mulai hal kecil lah istilahnya, bangun berdoa, tidur berdoa, makan berdoa, ya gitulah saya lakukan biasanya. Iya sih, karena biasa tuh kalau misalnya udah sibuk sama suatu hal tuh jadi lupa ya kayak gitu ya. Ya. Mungkin nanti Kak Ingrid dan Kak Swingli bisa kasih tips-tips gitu ya supaya bisa tetap mempertahankan itu kayak gitu. Nah, kalau Kak Swingli gimana tuh HPDT-nya? Jadi untuk HPDT memang sebelum ini memang sedikit agak terganggu gitu karena kesibukan biasa kalau sudah capek malam biasa sudah langsung tidur. Tapi sekarang karena banyak waktu luang jadi semua lancar saja gitu. Jadi saya teduh, untuk reading pun juga, dan mungkin biasa juga saya karena sekarang banyak ibadah online, jadi biasa saya dengar khotbahnya sedikit gitu supaya menambah ilmu gitu. Dan banyak juga seminar-seminar online yang sempat saya ikuti untuk menambah wawasan firman Tuhan toh. Jadi itu yang sering saya dengarkan. Dan memang selama pandemi ini memang kita bersyukur bisa HPDT itu bisa berjalan dengan baik lagi, bisa lancar, puji Tuhan lancar semua. Oh, amin. Puji Tuhan, jangan kayak saya. Berarti boleh dong Kak Swingli lain kali sharing-sharing tuh hasil satu dulu kita gitu atau di grup hukum ya kan, supaya nggak pengurus terus ya, sekali-sekali Kak Swingli. Mantap. Mantap. Nah, Kak, mengevaluasi banyak hal yang kita dapat selama social distancing ini, hal apa aja sih yang ingin kita perbaiki gitu ke depannya, atau hal apa yang ingin kita pertahankan terkait relasi kita dengan Tuhan dan sesama gitu. Boleh dari Kak Ingrid dulu lah. Kalau yang diperbaiki, jujur untuk masa pandemi ini, saya ingin memperbaiki pengeluaran keuangan karena sebelum COVID-19 ini kan banyak keluar, jajan, nonton. Iya benar-benar kayak sesuatu itu hampir tiap minggu kan karena nonton gitu. Pergi nonton dengan teman-teman. Nah, jadinya pas COVID-19 ini jadi lebih pengeluarannya itu berkurang. Kayak all shop itu kan saya suka. Jujur saya suka sekali lihat online shop itu, saya sangat suka. Tapi saking parnonya dengan COVID-19 ini jadi takut. Biasa lihat pengen beli tapi kepikiran aduh sebentar yang packing, jangan-jangan dia sudah kena corona atau apa yang seperti itu. Lagi-lagi parno ya. Jadi
yang diperbaiki itu sih mulai itu masalah keuangan. Terus kalau untuk masalah yang ditingkatkan itu tadi karena intens dengan keluarga, jadi kami tuh serumah punya komitmen tiap malam jam 10 itu doa rutin bersama. Wah, Doa rutin jam 10 ya. Karena kan kebetulan saya juga Katolik, jadi bulan ini kan bulan Rosario, bulan Maria. Oh gitu. Nah, jadi kami itu rutin dari situ. Nah, jadi syukurnya bagian itu sih meningkatkan itu kualitas HPDT. Jadi senang, jadi ada semangat begitu. Mungkin bisa saran buat Wendy, ajak Angga begitu, mama papa bilang, "Ma, ayo jam-jam 9, jam 10 sebelum tidur kan, Ma kita berdoa begitu, biar cuma doa Bapak kami kan salam seperti itu." Karena biasa kami juga serumah doa Bapak kami berapa kali begitu kan. Kalau di Katolik kan ada doa Salam Maria juga, doa Salam Maria berapa kali. Yang seperti itu, terus kayak pokok doa seperti itu, pokok doa. Jadi puji Tuhan rutin jam 10 malam itu selalu ada doa rutin. Itu yang disyukuri sih gitu ya. Jadi itu yang sangat senang gitu karena pandemi ini buat kita jadi lebih intens begitu. Iya benar. Ya karena merasa ya kita ini memang tidak ada apa-apa begitu. Apalagi di saat pandemi, bayangkan yang punya kuasa saja kayak presiden saja dia masih harus menggunakan masker. Dia juga manusia kan, maksudnya ya kalau bukan sama Tuhan siapa lagi kita bergantung gitu. Menyadari bagian itu saja sih, makanya jadi lebih tunduk lagi lebih tunduk lagi kepada Tuhan melalui kasus pandemi ini. Aku juga mau sharing nih, aku sama sih kayak Kak Ingrid gitu di rumah, karena ya mau nggak mau kita di rumah gitu, ketemu tiap hari kayak gitu. Kalau istilahnya anak gaul sekarang baku haga sampai kembar karena sampai saking bosannya gitu loh. Akhirnya tantepku bikin pola baru di rumah gitu untuk ibadah setiap malam. Tapi kalau Kak Ingrid kan jam 10 malam, kalau aku nggak nanti sih jam berapa tapi malam gitu. Jadi kita giliran gitu pimpin ibadah. Kan adikku ada yang masih kecil tuh SD, jadi dia juga udah belajar untuk pimpin ibadah. Itu sih yang aku syukuri gitu loh. Jadi walaupun terbatas untuk datang ke gereja atau dengan firman Tuhan ya secara langsung gitu, selain online kita bisa mulai dari keluarga kayak gitu. Kalau Kak Wendy gimana nih Kak? Yang ingin diperbaiki dan dipertahankan terkait relasi kayak gitu. Kalau yang harus diperbaiki ya kelakuan sih kalau saya. Kalau saya kelakuanku di luar ya itu kacau. Ya sering gara-gara istilahnya, gara-gara teman, kadang ngebully. Ya itu memang sifat buruk sih. Tapi saya memang harus diperbaiki. Seperti itu. Dan juga lagi diperbaiki. Oh ya, pengendalian diri itu kadang saya lihat Instagram story-nya di Instagram saya. Kadang saya merasa apa yang saya tidak suka langsung saya ini orang ini tidak benar, istilahnya menjudge orang. Nah, itu memang harus diperbaiki mulai dari sekarang, karena kalau pada depannya seperti ini ya, mungkin orang bilang saya ya istilahnya titik dalam titik ya. Mungkin teman-teman sudah paham yang kasus yang kemarin. Baru yang saya pertahankan itu ya dua malam itu saya sering 2 malam, tapi akhir ini jarang karena itu nih, karena ada kakakku jadi tidak mengalami hal pribadi dengan Tuhan. Dua malam tempat-tempat sosial baru bisa istilahnya hal pribadi dengan Tuhan. Doa malamnya kawin ini maksudnya kayak doa syafaat gitu ya Kak? Iya sih. Kalau
untuk doa, apa yang saya mau katakan, saya interaksi itu dengan teman. Saya hal gitu. biasa kayak Iya, iya. Tuhan melindungi kami sekeluarga, melindungi saya dalam tidur, bla bla bla, amin. Nah, itu saja sih. Setiap malam itu terus saya doakan. Kalau doa bareng Kak Angga pernah nggak sih Kak? Kan serumah nih gitu. Pasti seru kalau doa sama-sama gitu kan. Mau doa bagaimana? nah dia datang langsung tidur. Tidak ada. Jarang sih saya lihat. Mungkin saya tidak tahu atau dia berdoa dalam hatinya atau bagaimana, atau baginya Tuhan seperti apa, saya nggak tahu. Yang pastinya dia, kalau saya lihat, duluan tidur baru dia. Saya nggak tahu kalau dia berdoa atau tidak. Tapi mudah-mudahan dia juga mengalami hal pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa, atau dalam hatinya ingin mengatakan sesuatu dengan Tuhan. Itu doa juga sih, kalau kita berbicara dalam hati ingin sesuatu dengan Tuhan. Itu doa gitu. juga. Kalau itu, kalau saya pribadi sih, saya anggap itu kalau bicara, contoh saya bicara dalam hati Tuhan, saya angkat sakit penyakit saya, pulihkan saya, pulihkan keluarga aku, pulihkan Indonesia ini, pulihkan negeri ini, itu sama saja. Karena itu doa juga. Iya. Ini by the way Kak Ingrid hilang nih, kayaknya kenapa ya, signalnya kali ya? Mau hubungkan langsung. Keluar dia. Ini apa yang bisa diperbaiki itu? Oke. Jadi saya kata sih, ya. Oke deh. Kalau Kak Simuli gimana Kak? Jadi untuk yang dipertahankan itu ya seperti yang tadi, yang mungkin hubungan pribadi dengan Tuhan itu kan sekarang mulai membaik. Bukan saya bilang juga sudah baik, cuma mulai membaik. Jadi lagi berusaha untuk memperbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi itu. Iya. Jadi harap kedepannya mungkin bisa lebih intens lagi HPDT, jangan bolong-bolong meskipun kembali normal kembali, bisa beraktivitas, bisa bekerja, dan jangan sampai nanti aktivitas mengganggu kita punya HPDT dengan Tuhan itu. Jadi itu saya ingin mungkin komitmen. Jadi sebenarnya itu lebih ke komitmen sih memang. Jadi jam-jam doa lebih dipertahankan supaya tidak terganggu gitu, supaya lebih intens terus, tidak bolong. Kalau saya itu sih kalau untuk mempertahankan relasi dengan Tuhan. Iya. Kak Ingrid, baik-baik aja Kak? Ya, HP-nya panas. Oh ya. Berarti itu sih yang kita perlu memang komitmen kita pribadi ya, karena sebenarnya membangun relasi yang baik dengan Tuhan itu seharusnya tidak tergantung sama situasinya kita saat ini ya, harusnya kita melakukannya dengan terus-menerus karena sadar kalau itu suatu bentuk ucapan syukur kita buat berkatnya Tuhan yang selalu ada buat kita. Gitu. Oke deh, mungkin kakak-kakak bisa kasih tips gitu ya buat teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama karena mereka ngerasa membangun relasi HPDT kayak gitu tuh agak sulit kayak gitu. Jadi adakah tips and trick kayak gitu, mungkin cara-cara kecil atau cara-cara gampangnya untuk tetap bisa bangun relasi yang intim sama Tuhan kayak gitu. Mungkin Kak Ingrid bisa. Kalau saya sih tipsnya satu sih, pertama kita harus menyadari dulu kita ini siapa begitu. Itu dulu hal kecil dulu, kita harus menyadari kita ini siapa, kenapa kita bisa ada di dunia itu, kita harus menyadari citra diri kita sebenarnya itu siapa. Nah kalau kita sudah betul-betul memahami dan mengerti citra diri saya ini siapa gitu. Karena saya memahaminya, saya citra diri seorang anak Allah. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kan? Dan tentunya tujuan saya diciptakan pun ada. Nah, jadi apa yang bisa saya lakukan itu ya berarti
apa yang bisa saya perbuat juga untuk Tuhan, seperti itu. Karena kan yang menciptakan saya adalah Tuhan, seperti itu. Walaupun apa ya, kayak biasa orang lihat begini, kok kayak misalnya ya contohnya, kok hidupnya seperti itu tuh saja misalnya begitu kan. Tapi kita harus yakin dan percaya begitu bahwa Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan tentunya ada visi dan misi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi itu sih yang pertama, siapa dulu kita. Kita harus mengenali citra diri kita sebenarnya itu siapa. Nah, kalau kita sudah mengenal, saya yakin kok teman-teman pasti kita semakin ingin berelasi dengan yang menciptakan kita itu, seperti itu. Ya, ibaratnya apa ya? Seperti karena kita sudah saling mengenal kan, seperti seorang pasangan kekasih seperti itu. Kalau dia tidak mengenal satu sama lain, ya dia malas lah kan berrelasi seperti itu. Atau teman dekat, orang tua seperti itu. Orang yang kita kasihi, tentunya kita pengen setiap hari untuk berrelasi dengan dia. Nah, jadi itu kita harus mengenali diri kita dulu. Siapa kita, siapa yang menciptakan kita. Saya yakin dan percaya relasi kita itu pasti akan tetap terjalin, walaupun dalam setiap relasi pasti akan ada naik turunnya. Nah, itu kan dinamis memang, naik turunnya itu pasti. Kadangkala kita jatuh, kadangkala kita semangat, on fire untuk berelasi, tapi ya itu, pokoknya tetap harus, meskipun apa ya, kalau PKK saya ajarkan itu, kita ibaratnya seperti roda berputar. Nah, dalam kita berelasi kepada Tuhan, ada saatnya kita naik, ada saatnya kita akan turun dalam berelasi kepada Tuhan. Nah, jangan sampai roda berputar itu kita berhenti atau kayak stuck di situ saja. Walaupun pelan sekali roda itu, kita tetap harus memutar roda itu. Seperti itu. Jadi biar ada semangat begitu. Ya ibaratnya anak kecil kan, dia mau belajar berjalan, dia merangkak kan. Kan dia tidak tahu berdiri dulu. Kalau misalnya belum ada orang siapa-siapa yang bisa menolongnya berdiri, ya dia merangkak. Nah, kendati kita harus merangkak, yang penting kita tetap bergerak untuk tetap berelasi dengan Tuhan. Walaupun kita merasa, aduh dosa saya terlalu berat sekali. Enggak, jangan. Seperti itu. Paulus pun juga begitu kan, dia bilang dia tidak layak. Tapi hanya Tuhan yang melayakkan kita, ingat kasihnya Tuhan, seperti itu. Dan dalam masa pandemi ini, saya ingat juga yang Paulus katakan, kita harus tetap bersuka cita dalam kesesakan begitu, selalu sabar begitu, tetap berdoa walaupun dalam keadaan apapun gitu. Itu tidak mudah, memang mengaplikasikannya sangat tidak mudah teman-teman, tapi itu harus menyadari citra diri saya siapa dulu, seperti itu. Oke, bagus banget ya tipsnya. Berarti kita harus menyadari dulu ya, kita tuh sebenarnya apa gitu. Siapa, akhirnya kita bisa dengan karena kita sadar, akhirnya kita mencari Tuhan gitu, karena kita tahu kalau kita tuh nggak bisa apa-apa kayak gitu. Terus juga yang tadi Kak Ingrid bilang yang seperti bayi merangkak, aku sering banget loh Kak ngalamin yang kayak gitu, kayak lagi suntuk-suntuk ya, lagi ya istilahnya lagi nggak mood lah ya kayak gitu, tapi karena males BR sate kayak gitu lama, jadinya ya seenggaknya datang berdoa sebentar lah kayak gitu loh. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu balik lagi kayak gitu. Nah, kalau Kak Wendy gimana nih Kak? Kan apa tadi pertanyaan? Tips dan trik gitu untuk kita bisa selalu mempertahankan HPDT kita kayak gitu. Iya. Saya kita kalau saya itu intinya ya sabar di jalan Tuhan, karena ya kita tidak tahu sampai berapa lama ini pandemi berakhir. Iya betul. Komitmen ya, seperti saya katakan tadi, kita ini harus ya komitmen untuk berdoa lah. Jangan jauhkan diri dari Tuhan, kendalikan diri, jangan buat-buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua saya coba lakukan. Yang ketiga, ini buat teman-teman juga, bila ada teman-teman yang saya sakit atau pergumulan berat, ingat, bukan cuma teman-teman yang saja yang punya pergumulan dengan
sakit penyakit yang berat. Itu banyak. Saya mengalami banyak sakit penyakit, bukan cuma penyempitan. Itu kapan ya? 2 minggu yang lalu. Itu saya terakhir kerja dan saya break dan saya di situ down sekali. Saya berpikir bahwa Tuhan ini gimana? Saya coba terus berdoa. Kenapa saya tidak sembuh sampai sekarang? Dan penyakit saya bertambah. Gitu nah. Tadi pas hari-hari berikutnya, saya tidak tahu kenapa langsung ada yang menyentuh hati saya untuk tetap semangat alami semua ini, karena itu berat sekali penyakit yang saya alami ini. Maaf terbuka saya buka di sini. Penyempitan, ambeien masih stadium 1. Dengan GERD ini apa istilahnya, asam lambung naik. Itu sampai sekarang masih terasa. Dengan yang terakhir baru saya dapat ini, mata saya agak sedikit kabur, tapi masih jelas, cuma agak kayak titik rusak. Itu saya jalani berat sekali, teman-teman. Jadi kalau saya bersyukur sih, karena saya masih bisa berinteraksi dengan teman-teman, keluarga. Ini seperti sekarang ini Zoom, istilah baru pakai sekarang untuk meeting atau semua rapat. Itu saya syukur sekali. Kemudian intinya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Iya, betul. Dia selalu ada di samping kita. Saya sering merinding. Ada di rumah saya itu ada foto Tuhan Yesus kan. Saya sering setiap kali lewat ada fotonya, saya merinding. Tidak tahu kenapa. Langsung ada dalam hati saya. Saya ini masih bersyukur. Tidak seperti orang lain, dan itu selalu saya sangat-sangat bersyukur. Begitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa down atau Tuhan tidak di sampingmu atau tidak berada di sisimu, buang semua itu, karena Tuhan itu selalu ada di samping kita, selalu menyemangati, selalu menopang. Itu saja saya bagikan ke teman-teman. Intinya tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Semoga apa yang kita miliki dan sakit penyakit bisa Tuhan angkat. Amin. Ada mustahil bagi Tuhan. Oke, thank you Kak. Mungkin kalau misalnya kita juga menambahkan juga dari yang Kak Wendy cerita tadi, mungkin kalau misalnya kita punya atau kita tahu teman-teman di sekitar kita punya penyakit kayak gitu ya, dan pasti di masa-masa saat ini mereka lagi ngerasa down, mungkin kita bisa ya sedikit memberikan dukungan lah gitu, supaya mereka juga sadar kalau kasih Tuhan itu selalu ada, bahkan lewat orang-orang sekitar kita kayak gitu. Kalau Kak Swingli gimana nih Kak? Jadi mungkin hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan itu untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Iya. Yaitu tadi seperti kayak sama yang kayak Ingrid bilang, kita harus tahu dulu siapa kita di hadapan Tuhan. Jadi kita adalah ciptaannya, kita anak Allah, jadi kita harus hubungan yang intens dengan Sang Pencipta kita gitu. Jangan sampai kita putus gitu. Jadi setelah kita tahu citra dirinya kita harus berkomitmen, itu penting sekali komitmen itu untuk dalam relasi kita dengan Tuhan. Apabila kita tidak berkomitmen, pasti kita akan relasinya kita akan buruk gitu. Itu saya alami sekali waktu sebelum ini, memang itu saya alami sekali. Kalau saya tidak komitmen, dan itu membuat saya menjadi kacau gitu, jadi mungkin stres sendiri gitu, padahal tidak tahu apa yang dipikir, tapi stres sendiri. Tapi kalau kita komitmen dengan hubungan PDT-nya kita, pasti Tuhan akan menjaga kita gitu. Dan mungkin selama masa pandemi ini kita harusnya kita banyak berdoa gitu, berdoa untuk
bangsa kita, dunia ini yang sedang jadi wabah COVID-19 ini. Jadi mungkin untuk teman-teman semua saling mendoakan gitu, meskipun kita tidak positif gitu, tidak positif COVID-19, tapi kita bantu dalam doa teman-temannya kita. Mungkin kita tidak bisa kasih apa-apa gitu ya kepada mereka gitu, kita tidak bisa kasih apa-apa kepada para medis gitu, tapi kita kasih dukungan doa gitu, kita kasih dukungan doa supaya mereka dapat sembuh, diberikan kekuatan, dan masalah ini bisa cepat teratasi gitu. Dan mungkin kayak seperti Kak Wendy juga lagi sakit, dan banyak kayak tadi Kak Wendy ada beberapa penyakit yang dia alami, mungkin kita juga semua dukung dalam doa gitu. Itu kita tunjukkan kasihnya kita kepada sesama gitu, supaya kan kita seorang yang Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita, dan kita juga harus mengasihi sama kita dengan saling mendoakan gitu, kerabat kita, teman kita, orang sekitar kita, dan kepada semua orang gitu. Mungkin itu saja sih. Oke, berarti kalau dari Kak Singli kok setia dalam komitmen dan setia untuk berdoa ya, karena setiap doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh itu pasti kita percaya akan ada keajaiban gitu, akan ada mujizat kayak gitu. Oke deh, kalau kayak gitu makasih ya kakak-kakak udah ngeluangin waktunya buat kita tanya-tanyain, buat sharing gitu. Semoga teman-teman yang dengar podcast ini bisa terberkati dan akhirnya mereka boleh lebih giat lagi ya bangun relasi yang mungkin sama Tuhan. Amin. Oke. Berarti semangat Kak Ingrid buat kerjanya setiap hari. Semoga selalu lancar dan semoga Amin, terima kasih. Ya, dan semoga dan semoga Jangan lupa traktir, shopping. Shopping kita. Dan semoga juga agak kurang-kurangin panonya, soalnya nanti banyak pikiran lah Kak Ingrid, gak bagus kalau banyak pikiran. Imun turun. Iya, betul. Imun nanti. Imun turun. Nanti sakit loh. Semangat juga buat Kak Wendy, semoga cepat sembuh dan dalam masa break kerjanya ini boleh maksimal ya di dalam segala hal. Terima kasih juga buat Kak Singli, semoga lancar urus TA-nya walaupun dosennya nggak bisa fast respon, semoga Kak Singli Tuhan kasih hikmat untuk bisa kerja dengan lancar. Ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di podcast lainnya ya Kak. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.